Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali hadir di kajian rutin kita selama Ramadan ini. Kajian sore Ramadan sambil menunggu buka puasa bersama, dan hari ini hadir bersama kita Ustadz Irfan Abu Nafid. Ini temanya lumayan berat ini tentang al-khilafah, tentang dalil-dalil, dan biasanya kan kita mulainya setengah 5 ya. Nah, ini ada permintaan spesial pukul 4 sore, mungkin waktu materinya agak panjang. Jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom ini nanti kalau materinya sedang disampaikan, mohon kiranya mikrofonnya di mute sehingga tidak mengganggu pemateri. Kemudian bagi teman-teman yang sedang menonton live sedang berlangsung di Facebook Teman Ngopi Net, juga ada di Teman Hijrah sama Pandawa Islam. Tapi yang pasti yang barusan konfirmasi ke saya itu yang sudah live itu di Teman Ngopi Net. Jadi nanti silahkan kalau mau ada kirim pertanyaan, nanti ada sesi pertanyaannya, silahkan ditulis di kolom komentar tersebut. Nah, untuk menghemat waktu, mungkin silahkan Ustaz Irfan untuk menyampaikan materinya. Menunggu teman-teman yang ini, teman-teman yang lain juga sambil masuk ini, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi fatihat. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bi tahiyyati Islam wa rahmatullahi kiram Allah wa iyyakum. Kali ini bifadlillah ta'ala Allah memberikan kepada kita semua kekuatan Islam, kekuatan potensi yang Allah berikan kepada kita semua, ilmu berikut juga kekuatan lisan untuk menyampaikan kalimat yang benar, berbicara tentang bab ilmu di antara bab-bab keilmuan di dalam Islam. Berbicara tentang al-khilafah sebagaimana yang sering kita uraikan dalam pembahasan sebelumnya, dan tak perlu Al-Fakir mengingatkan ikhwatilah sekalian, termasuk diri pribadi, bahwasanya kita berbicara tentang al-khilafah, kita niatkan dalam rangka apa? Hidupkan sunnah di antara sahabat baginda Rasulullah. Sebagaimana yang Al-Fakir sudah tunjukkan pada pembahasan minggu lalu, berbicara tentang al-khilafah, berbicara tentang imamah dalam Islam itu bagian dari sunnah yang mulia bagi Rasulullah, ditegaskan di dalam kitabnya para ulama, termasuk juga di dalam kitabnya Profesor Dr. Abdullah Sulaiman Ad-Dumaidi di dalam kitab Imamatul Uzma 'inda ahli sunnati wal jamaati, termasuk juga di dalam kitabnya Al-Allamah Al-Qadhi Taqi dan Al-Thani, dan para ulama lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Man ahya sunnati, menghidupkan sunnah, itu di antara bukti mencintai baginda Rasulullah, dan siapa saja yang betul cintanya kepada baginda Rasulullah, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini dalam kajian ilmu balaghah jelas mengandung ungkapan kiasan al-isti'arah yang dipinjam oleh baginda Rasulullah untuk menggambarkan sunnah itu sesuatu yang di antara hal yang kita temukan fitnah di zaman sekarang adalah ini, nasallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang hadis khilafah yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya khilafah itu hanya berlaku 30 tahun saja. Lalu dari kesimpulan ini digiring kepada kesimpulan persis bahwasanya perjuangan penegakan al-khilafah itu sudah usai masanya. Sehingga dari situ mereka menganggap perjuangan penegakan al-khilafah itu dalam rangka menegakkan syariat Islam kafatan itu merupakan perbuatan kesia-siaan belaka, angan-angan dan mimpi yang bolong. Ini kan berbahaya. Bagaimana mungkin ada satu hadis berbicara tentang hadis itu pun juga hadis khabar
mengandung informasi, bukan hadis perintah, bukan dalil yang bisa digunakan untuk menasah, menghapuskan kefarduan iqamatul khilafah, itu di jauh ya, kepada pembahasan hukum menegakkan al-khilafah. Ini khatirun jiddan, bahaya sekali. Baik dari segi sudut pandang keilmuan, ilmu fikih dasar misalnya, atau juga dari pandang bicara tentang mana orang berbicara tentang hukum bidunil ilmi diambil dari itu bagian dari apa? Man kadzdzaba alayya mutamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang telah jelas berdusta atas nama kata baginda Muhammad, maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka jahanam. Nah, ini kan merupakan balighah dari baginda Muhammad menyindir, ya, itu sindiran yang sangat keras sekali. Kata Imam Al-Bukhari mengatakan begini, afdhalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasul alaihi salatu wasallam qad umitat fasbiru ya ashab sunani rahimahullah. Utama-utamanya kaum muslimin adalah seseorang yang dia di mana setelah menjadi mayit yang mati, maka bersabarlah wahai para pembela sunnah. Semoga Allah merahmati kalian. Fa'innakum, maka sesungguhnya kalian adalah orang yang sedikit. Ini tidak mengapa. Kita mendapati orang berjuang menegakkan kitab, mendapati perkembangan yang cukup signifikan, jumlahnya sedikit tapi terus berkembang. Apa ya, masa kekhilafahan akan tegak kembali insyaallah taala. Jadi kita akan mengkaji salah satu buku yang ditulis ya, konsep khilafah Islamiyah. Ini termasuk satu bab ya. Ada bab tentang masa depan tegaknya khilafah di akhir zaman, bab yang ke-11 ya. Nah, bagaimana kita cuma sebelum saya bahas berkaitan dengan syubhat terkait dengan khilafah hanya 30 tahun, alangkah baiknya kita perhatikan ini. Ada sebagian orang berbicara tentang hadis Rasulullah. Tapi ketika kita mengukur kadar argumentasi mereka, bahkan bukan dari argumentasi, bahkan dari kerangka berpikirnya sesuatu yang paling asasi, itu mereka sudah keliru. Di dalam kaidahnya para ulama, man takallama fi ghairi anni ata bil ajaib, ini menunjukkan hal ini. Jadi orang yang tidak kapabel berbicara tentang sunnah baginda Rasulullah, tentang al-khilafah, mereka berbicara tentang sunnah, tentang al-khilafah bidun ilmi, akhirnya apa, mendatangkan hal-hal yang sifatnya kontroversial, ya? Bahkan berbahaya karena tidak pernah dikenal dalam ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti saya tunjukkan. Maka ini seperti pernyataannya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Ini termasuk ulama muhaddits. Fakasiran ma ra'aitu man yasma' lafzatan fayafhamha 'ala ghairi wajhiha. Sesungguhnya aku banyak apa yang aku temukan, ada seseorang yang mereka ia memahami tidak seperti apa yang dimaksud oleh sahibul maqam. Jadi kacau. Alhamdulillah. Nah, di antara hal ini poin pembahasannya 3 garis besar ini. Kita akan bahas berbicara tentang isyarat tegaknya al-khilafah itu, karena efek politiknya di sini. Apa waktu yang lalu ada di antara kelompok yang selama mereka berbicara yang seringkali berbicara tidak bagus, ya, bahkan bisa orang-orang yang anti khilafah ini di antara perbuatan mereka adalah, ini perlu saya singkat, ini bagian dari syubhat wa hudud, bantah sesuai dengan dakwaan. Mereka memfahami firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Ayat. Wa'adallahu ini merupakan kalimat qasam, ini mengandung qasam. Ini di dalam kitab tafsir para ulama, Al-Fakir sudah menyajikan tafsiran ayat di dalam buku. Ini saya simpulkan kesimpulan akhirnya. Ada ini kan dia termasuk ke dalam janji-janji dari Allah. Para ulama mengatakan ini mengandung qasam, kalimat sumpah. Wa'adallah, bahwasanya Allah bersumpah untuk siapa? Alladzina amanu minkum, kepada mereka yang beriman di antara kalian. Afan, Ustaz, Afan, suaranya kurang jelas, Ustaz.
Hilang datang. Mungkin mikrofonnya bisa lebih didekatkan atau gimana? Jelas tidak? Di saya dengarnya itu ini enggak Ya, saya juga sama nih. nah, hilang, datang, nanti hilang Ya, lagi sama. gitu. Sama. Bismillah. Nah, Jelas tidak? itu bagus, Tad. Sekarang bagus. Ya. Ya, monggo Nah, dilanjut. di dalam ayat ini khawatil kiram a'adallahu alladhina merupakan kalimat yang mengandung qasam sumpah dari Allah Jalla wa ala. Ini kalau kita kaji balaghah Al-Quran, ayat ini kita banyak temukan di dalam kitab tafsir para ulama. Kita akan kaji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji, Allah bersumpah. Sumpah Allah mengandung janji apa kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa'amilu salihat, dan kepada orang-orang yang beramal salih. Dalam ayat ini, ikhwatil kiram, menggunakan lafal alladhina, meskipun di antara penafsiran para ulama berbicara tentang janji Allah kepada baginda Rasul dan para sahabat, namun yang ditarjih oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi ini berlaku keumumannya selama orang-orang mukmin yang dimaksud ini memenuhi syarat yang Allah gambarkan dalam ayat ini, yang beriman dan beramal salih, mereka yang meniti jalannya baginda Rasul dan para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal salih. Iman dan amal salih dalam ayat ini pun juga dihubungkan dengan huruf waw, namanya wawu ataf, wawul atfi. Apa faedahnya dalam kajian bahasa Arab? Limutlaqil jam'i, menunjukkan penggabungan iman dan amal salih. Yani apa janji Allah? Nah, di sini ada huruf lam, la yastakhlifannahum. Di dalam frasa la yastakhlifannahum ada huruf lam, namanya lam jawab qasam, penanda jawaban atas sumpah. Ini menandakan jawaban dari sumpah ini adalah dimulai pada kalimat la yastakhlifannahum. Apa fungsi lam ini? Penegasan, taukid. Diikuti dengan penegasan yang kedua, nun taukid astaqilah, fanna. La yastakhlifanna ini bermakna istakhlafa yastakhlifu, asalnya Allah berjanji akan menjadikan mereka sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka, yakni sebelum orang-orang beriman dan beramal di masanya baginda Rasulullah. Nah, para ulama menafsirkan kalimat kama stakhlafal ladina min qablihim ini yang Allah anugerahkan kepada kekuasaannya Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, para nabi itu ya, termasuk juga para nabi Bani Israel yang mereka punya kekuasaan real, bukan hanya kenabian saja, bukan hanya kerasulan saja, mereka pun juga punya kekuasaan politik, ya, sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya'u. Nah, itu mereka memiliki kekuasaan politik, ya, kanat banu Israil tasusuhum al anbiya'u. Mereka memiliki kekuasaan siasa. Nah, kalimat kama ada huruf kama di dalam ayat ini penanda bentuk tasbih, penyerupaan. Bahwasanya Allah menyerupakan kekuasaan yang akan Allah berikan kepada umat ini sama seperti kekuasaan politik, kekuasaan siasa mengatur umat yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini maklum. Makanya kalau ada orang liberal yang mengatakan ayat ini hanya berbicara tentang dakwah saja, ini merupakan kedustaan, mengatasnamakan firman Allah bidunil ilmi. Maka saya ingatkan, orangnya ada, saya katakan ada, maka saya bantah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Siapa saja yang berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu dengan hawa nafsunya, maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka Jahannam wal a'yadzubillah. Nah, Al-Imam Diyauddin bin Al-Asyad Al-Khatib mengatakan, innama ja'a fi tahqiqil amri wa isbatu fi nufusil mu'minina wa anau ka'in la mahalah. Ini berbicara tentang apa? Penegasan berbagai macam jenis tauhid yang Allah ungkapkan di dalam ayat ini, dari mulai faidah wa'adallah la yastakhlifanna, lam tauhid, dan nun tauhid asaqilah. Itu semua apa fungsinya, ikhwatil kiram? Menegaskan janji kekhilafan dari Allah bagi umat Muhammad, bagi baginda Rasulullah, para sahabat dan umat Nabi Muhammad SAW, sebagian ditegaskan dalam akhbar lainnya. Ini kita lihat. Ada orang mengatakan begini, ada framing, namun apa implikasi dari kuman ayat ini?
Nah, yang bersangkutan oknum ini mengatakan Sayyidah Hawa dalam Asasut Tafsir menganggap janji Allah dalam ayat ini akan terus berlangsung sampai semua akan masuk Islam. Nah, bahwasanya, nah, jadi tidak dibatasi pada masa lalu saja, berarti ini masalah dakwah, bukan soal kekhilafahan. Itu di antara framingnya. Nah, mengherankannya mereka mengatakan ini tidak dibatasi pada masa lalu saja, tapi tiba-tiba dalam tulisan yang sama, orang yang sama mengatakan ayat ini hanya berlaku di era kekhilafahan Khulafa Rasyidun saja. Lebih memperhatikan ketika mereka memframing bahwasanya kekhilafahan hanya berhenti 30 tahun saja, pada saat yang sama mereka mengakui ada kekhilafan alamin hajunubah, pada saat yang sama mereka menolak eksistensi kekhilafahan di dalam Islam. Ini kan bentuk apa? Tabalwur, ya. Bentuk pemikiran yang tidak konsisten, menggambarkan apa? Menggambarkan kebatilan asas, ya, syubhat mereka. Jadi tidak ada keraguan, ya. Ini kita akan uji, ya, dengan keilmuannya para ulama. Ini kita lihat di dalam kitabnya ini, ikhwatil kiram. Misal Profesor Abbas Zuhaili ketika menggambarkan tentang sabab nuzul ayat ini berkaitan dengan apa? Bahwasanya Allah bi ayyaja'ala ummatan Nabi SAW khulafal ardi, akan menjadikan mereka sebagai para khalifah di muka bumi, a'immatan nasi, yakni sebagai imam, pemimpinnya umat manusia, wal wulatu alaihim, dan sebagai wali, itu ya, penguasa-penguasa memegang urusan wilayah gubernur mereka, wabihim taslul bilad, dan dengan adanya kepemimpinan mereka maka diperbaikilah, maka baiklah kondisi negeri-negeri. Kama stakhlafa Dawud wa Sulaiman alaihi wassalam alal ardi. Ini diantara penafsiran para ulama, sebagaimana Allah memberikan kekhilafan kepada Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, di mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam itu termasuk yang Allah gambarkan dalam Al-Quran sebagai khalifatan fil ardi, yang Allah perintahkan menghukumi manusia dengan bil adli, yang ditafsirkan Imam Syafi'i, yakni dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian penafsiran Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsirnya. Jadi dan ini pun juga jelas, ya, wa'adallahu subhanahu bitamkinil mu'minina at-ta'i'in fi khilafatil ardi wa ta'yi dan bahwasanya Allah pun juga akan wa ta'yidihim bin nasri wal i'zazi, ya. Bahwasanya Allah berjanji kepada orang-orang mukmin itu akan berikan kemampuan kepada orang-orang mukmin yang taat memegang tampuk kekhilafan di muka bumi dan mendukung mereka dengan pertolongan dan kemuliaan. An-nasru minallahi subhanahu wa ta'ala, itu jelas. Dalam hal ini, ikhwatil karam, ini kan para ulama dalam tafsir mereka mengaitkan bahkan, nah ini dalam tafsir Az-Zuhaili, wa bima anna wa'adallahi ta'ala wa wa'adallahi la yukhlifullahu mi'ada. Faqad anjazallahu wa azharul muslimina ala jaziratil arabi. Bahwasanya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin menguasai jazirah Arab. Allah sebagaimana mereka pun juga menaklukkan berbagai macam negeri-negeri timur dan barat, ya. Mereka menaklukkan kerajaan kekaisaran, katakanlah Persia, termasuk juga Romawi, ya. Mereka mendapatkan pembenaran harta benda mereka. Mereka melakukan berbagai macam negeri-negeri kekaisaran termasuk Kaisaran Romawi. Wastawlu ala dunia, mereka menguasai muka bumi. Wa dhalat daulatul islami qawiyatan mani'atan fi dhilli khilafati mutta'aqibatan. Al-khilafat dari mulai masa khilafah Rasyidah, khilafah Umayyah di Syam dan Andalusia, termasuk khilafah Abbasiyah, kemudian khilafah Utsmaniyah, hingga berhentinya di abad ke-14, ya. Berhenti pada kurun katakanlah tahun di abad ini 20, 1924, ketika dihancurkan oleh Ataturk haitsu algha Ataturk al-khilafata, ya. Ini pengakuan para ulama. Dalam hal ini, ikhwatil kiram, kalimat la yastakhlifana fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, ini pun juga ditafsirkan oleh Profesor Dr. Ali As-Subuni, bahwasanya Allah berjanji kepada mereka memberikan kekuasaan di muka bumi. Allah menjadikan mereka sebagai khulafa, wa ayyaja'alahum fiha khulafa'an mutasarrifina fiha tasarrufal muluki fi mamalikihim. Jadi mereka punya kekuasaan real seperti kekuasaannya para raja dengan kekuasaan mereka, cuman yang dimaksud adalah para khalifah itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini juga dalam penafsiran Fakhruddin Ar-Razi, fayaj'aluhumul khulafa wal ghalibina wal malikina. Allah akan menjadikan mereka sebagai para khalifah, sebagai para penakluk, sebagai para penguasa, ya, yang jelas-jelas punya kekuasaan real, di mana Al-Hafidz Al-Qurtubi
itu beliau bisa dikatakan mentarjih, yang bisa dibenarkan bahwasanya janji Allah ini tidak berhenti kepada kekhilafan khulafa rasyidun saja selama memenuhi syaratnya. Lalu ada orang mengatakan begini, ini penafsiran para ulama jelas ya. Ketika berbicara tentang para ulama, misal mereka membawakan hadis, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajun nubuwah." "Tsumma takunu khilafatan ala minhajun nubuwah." Nah, ada orang yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif ya, berbekal perkataan Al-Imam Al-Bukhari fihi nazar. Padahal dalam hal ini ikhwatil kiram, ya, kaidahnya ini jelas. Di dalam kaidah keilmuan, ya, di dalam manhaj ilmu hadis itu, idza ra'aita hadisan bi isnadin dha'ifin falaka an taqula, jika engkau mendapati suatu hadis yang dianggap isnadnya dhaif, maka hendaklah engkau berkata hadza dha'ifun wa ta'ni anu bidzalikal isnad dha'ifun. Jadi kalaupun orang kita ketika berbicara tentang mendapati suatu hadis ya, didapati hadis tersebut katakanlah isnadnya dianggap dhaif ya, maka janganlah tergesa-gesa mengatakan hadis ini dhaif secara mutlak ya. Melainkan katakanlah yakni dari sisi isnad ini hadis ini dhaif. Walaysa laka an taqula hadza dhaifun wa ta'ni bi dha'fu matnil hadisi binan ala mujarrad dha'fi dzalikal isnad. Jadi janganlah engkau bersegera mengatakan hadis ini dhaif secara mutlak, yakni dhaif matan hadisnya berdasarkan semata-mata kedhaifan isnadnya. Ini kan menggambarkan orang yang tidak paham tentang ini ilmu hadis ya. Cuma di sini bukan wilayah saya untuk menjelaskan tentang kaidah-kaidah seperti ini, cuma ada orang yang mengatakan ya, hadis khilafatu dhaif, padahal hufadzul hadisi menegaskan hadis matakunu khilafatan ala minhajun nubuwah adalah hadis yang sahih. Selebihnya mengatakan hadisnya hasan. Tidak pernah kita dapati di antara ulama hufadzul hadisi atau bahkan nuqadul hadisi yang mengatakan hadis matakunu khilafatan ala minhajun nubuwah adalah hadis dhaif. Jadi siapa yang mendoifkan hadis ini? Orang zaman sekarang ya. Orang-orang zaman sekarang yang kita tidak tahu kepakaran mereka di bidang hadis, tapi kita tahu betul ya bagaimana sepak terjang mereka berbicara tentang al-khilafah bidunun ilmi. Itu banyak buktinya. Ya. Walihada kana madhhabun nasai alla yatruka hadisar rajuli hatta yajma'a ala tarkihi. Mana di dalam mazhabnya Al-Imam An-Nasai termasuk ulama mazhab Syafi'i bahwasanya tidaklah ditinggalkan suatu hadis alla yutroka hadisur rajuli, tidaklah ditinggalkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang hingga para ulama, katakanlah para ulama hufadzul hadis wa nuqadihi sepakat untuk meninggalkan. Dalam hal ini, ini diperjelas lagi kaidahnya. Bahwasanya dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Daqiqil Aid ada kaidah wa syarti, syarat kufihi di dalamnya Allah urida illa hadisaman wasafa imamun. Jadi berbicara tentang ini, berbicara tentang penilaian hadis itu kan ada konvensinya. Dalam hal ini berbicara tentang jarh wa ta'dil itu ya kembalikan kepada ulama jarh wa ta'dil. Nah, ketika berbicara tentang penilaian hadis ya kembalikan kepada para hufadzul hadisi, a'immatul fiqih an-nazar ya. Ini ataupun juga kepada para imam ahli fikih yang mereka tahu ya, mana hadis yang diamalkan, mana hadis yang tidak diamalkan, ini diamalkan di mana wajh istidlal dan sebagainya. Nah, masalahnya di zaman sekarang ikhwatil kiram, ada orang yang berbicara tentang pendoifan hadis matakunu khilafatan ala minhajun nubuwah, didoifkan oleh oknum-oknum ini, lalu mereka memframing hadis ini cukup ya, pendoifan hadis cukup untuk menjadi dalil terbantahkannya dalil-dalil tentang kefarduan khilafah. Ini kan sangat jauh sekali. Bagaimana mungkin dari satu hadis khobar yang dikatakan sahih oleh para ulama hufadzul hadis lalu dibawa di framing jauh kepada pembahasan menasakh dalil-dalil kefarduan iqamatul khilafah. Ini bahaya sekali. Saya katakan bahaya sekali. Bertentangan dengan manhaj keilmuannya Ahlussunnati wal Jamaah. Saya katakan begini. Ini di dalam hadis ini ikhwatil kiram, ini kan hadis yang panjang sebetulnya berbicara tentang akhbar dari tegaknya kekhilafan di akhir zaman. Yang menarik hadis ini menggambarkan periode kehidupan umat Islam. Yang pertama kehidupan nubuwah. Dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW sebagai penguasa umat,
Di mana hadis summatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah, jelasnya ikhwatil kiram, ini kan hadis yang berbicara tentang apa? Jelas hadis yang berbicara tentang kepemimpinan politik umat, kan begitu. Nah, kepemimpinan politik umat yang pertama dipegang oleh baginda Rasulullah. Ini masa nubuwah. Lalu masa yang kedua, summatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini eranya apa? Ditafsirkan oleh para ulama, ini eranya dari mulai kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai dengan kekhilafan Al-Hasan bin Ali yang genap 6 bulan menggenapkan masa 30 tahun kekhilafan ala minhajin nubuwah periode pertama. Lalu berganti dengan masa mulkan Adhan, kepemimpinan yang menggigit, di mana lafal mulkan di dalam hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasannya era kekhilafan Umayyah, Abbasiyah, dan selanjutnya itu pasti berbentuk kerajaan atau monarki konstitusional. Karena lafal mulkun di dalam bahasa Arab itu menggambarkan apa? Kekuasaan. Tidak lantas menggambarkan raja, pemimpin monarki konstitusional. Allah sendiri kan menyifati dirinya Malik Yaumiddin. Malik di sini menggambarkan apa? Penguasa, yang menguasai. Tapi kan bukan berarti Allah disifati dengan sifatnya raja memerintah dengan monarki konstitusional seperti yang dipahami di dalam sistem pemimpinan yang ada saat ini. Ini muhaf. Nah, lafal mulkan adon itu ditafsirkan oleh para ulama mulkan adudon. Ini kita lihat penafsiran para ulama Islam. Di dalam kitabnya ini, jadi sebelum saya bicara tentang penafsiran, alangkah baiknya saya jelaskan dulu ini. Hadis ini menurut para ulama saya simpulkan saja, karena ini saya bahas satu hadis ini saya masukkan dalam satu bahasan khusus di dalam buku Balaghah 40 hadis. Dari 40 hadis itu, hadis ini salah satunya. Ini saya buktikan kebatilan tuduhan tikaman orang-orang liberal anti khilafah yang menikam hadis ini. Para hufadzul hadis mengatakan Al-Hafidz Al-Haythami ini ulama kenamaan di bidang hadis. Rawahu Ahmad fi tarjamatin Nu'mani wal Bazzar ataminu at-Tabarani bi ba'dihi fil awsat wa rijalu thiqat. Al-Imam Ahmad meriwayatkannya di dalam bab biografi An-Nu'man bin An-Nu'man, Al-Bazzar, termasuk juga yang lebih Al-Bazzar lebih sempurna, wa Tabarani dengan sebagian lafalnya di dalam kitab Awsatnya, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan para perawinya thiqat. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali pun juga menukil riwayat Imam Ahmad ini. Nah, menariknya ikhwatil kiram, di dalam penjelasan Al-Hafidz Al-Iraqi Asy-Syafi'i beliau mengomentari, hadza haditsun shahihun akhrajahu Ahmadu fi musnadihi hakadha. Hadis ini merupakan hadis sahih, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, wa Daud bin Ibrahim At-Tayalisi, dan wa Daud bin Ibrahim sakana al-Basrah, salah seorang perawi namanya Daud bin Ibrahim, beliau tinggal di Basrah. Wasaqahu Abu Daud At-Tayalisi, Imam Abu Daud At-Tayalisi mensiqahkannya, begitu pula Ibnu Hibban, wa baqi rijalihi muhtajjun bihim fis sahihi. Dan selebihnya adalah para perawi yang dijadikan hujjah, yang dijadikan sandaran sanad perawi di dalam sahih. Karena memang perawi semisal Habib bin Salim yang dipersoalkan oleh sebagian orang ini, itu juga termasuk perawi Imam Muslim. Ini bisa dilihat di dalam kitabnya para ulama tentang biografi perawinya, rijalnya Imam Muslim. Habib bin Salim yang dipersoalkan oleh orang-orang yang saya tegaskan, majhul, tidak diketahui keilmuannya di bidang jarh wa ta'dil, justru menggolongkan Habib bin Salim termasuk perawinya Imam Muslim. Memang bukan perawi Imam Al-Bukhari, tapi perawi Imam Muslim. Dan Al-Faqih saya lebih percaya kepada Imam Muslim, kepada Al-Hafidz Al-Iraqi daripada fulan yang tidak diketahui keilmuan kepakarannya karena di bidang ilmu hadis. Maka layak hadis kita jadikan sebagai hujjah ikhwatil kiram. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini makbul dijadikan sebagai hujjah, di antara hujjah khobar yang kita jadikan khobar tentang tegaknya kekhilafan di akhir zaman. Ini jelas. Dalam ikhwatil kiram, apa penafsiran para ulama Islam, mereka menafsirkan begini. Nah, bahkan saya katakan begini, Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari, ketika beliau menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, Al-Mula Al-Qari termasuk ulama yang pakar di bidang hadis,
dan seringkali saya jadikan sebagai rujukan karena beliau termasuk orang yang memiliki perhatian besar terhadap kajian kebahasaan, sebagaimana memang ini aktivitas saya sehari-hari yang memang terbiasa dengan kajian balaghah hadis nabawi bifadlillahi taala. Nah, di antara penafsiran Al-Mula Ali Al-Qari, makna dari alamin hajin nubuwati, maknanya apa? Yang dimaksud dengan alamin hajin nubuwah, nah ini perhatikan, alamin hajin nubuwati ay min kamali adalatihi wal muradu biha zamanu Isa alaihi salatu wassalam wal mahdi rahimahullah ta'ala. Nah, hadis khilafatan alamin hajin nubuwah periode terakhir itu ditafsirkan oleh ulama Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari, itu puncak-puncak keadilannya, puncak-puncak kekhilafan alamin hajin nubuwah berada pada fase zamannya Isa alaihi salatu wassalam dan Al-Imam Al-Mahdi itu sendiri. Nah, ini kan salah satu bantahan yang cukup telak kepada orang yang framing era kekhilafan berhenti hanya 30 tahun saja, selebihnya tidak akan ada kekhilafan, perjuangan penegakan khilafah sia-sia saja. Nah, penafsiran Al-Mula Ali Al-Qari ikhwatil kiram ini sebagaimana penafsiran sebagian ulama lain yang menafsirkan hadis 12 orang khalifah, kita diskusikan itu. Hanya saja hadis ini ikhwatil kiram, alamin hajin nubuwati ini menggambarkan puncak kekhilafahan, tidak masalah. Apakah kekhilafan alamin hajin nubuwah era terakhir itu berada puncak-puncaknya katakanlah di eranya Al-Mahdi dan Isa atau sebelumnya ada kekhilafan, itu sama sekali tidak menjadi dalil kita meninggalkan proyek besar membangun peradaban umat Islam iqamatul, di mana pembahasan tentang kefarduan iqamatul khilafah itu masuk wilayah amannya kefarduannya dilaksanakan. Dalam hal ini ikhwatil kiram, kita tidak lagi melihat penafsiran tentang hadis-hadis ini, kita beramal insyaallah taala kita membangun suatu peradaban, persiapkan era kekhilafahan alamin hajin nubuwah yang menegakkan keadilan, digambarkan dalam hadisnya tentang Al-Mahdi itu. Minggu depan setelah akan kita bahas khusus tentang ini, menegakkan keadilan, menyebarkan harta yang berlimpah, kemakmuran di mana-mana, tegaknya hudud, tegaknya syariat Islam. Antum bayangkan, ini kan bagian dari hal yang menggiurkan orang-orang mukmin. Ketika seorang mukmin itu yakin bahwasanya amalannya ketika membangun peradaban khilafah ini menjadi amal jariyah, bisa dibayangkan. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak tertarik? Nah, dalam hal ini ada orang mengatakan misalnya begini, summa sakata. Ada sebagian oknum yang juga memframing dengan penafsiran Habib bin Salim dalam hadis ini. Kadang kita heran, pada satu sisi mereka menikam hadis ini dengan menuduh Habib bin Salim. Ini saya temukan di dalam salah satu tulisannya, asumsinya lawan diskusi saya di salah satu tempat berbicara tentang babul khilafah. Di dalam tulisannya yang bersangkutan mengklaim Habib bin Salim ini punya motif politis. Bayangkan. Antum bisa bayangkan, orang bisa menuduh salah seorang perawi yang dikatakan perawi sahih, perawi rijal yang thiqat, perawinya Imam Muslim, terpercaya. Mereka menikam seorang Habib bin Salim ini dengan tikaman ala hermeneutika. Yang dibahas hadis sebagian orang salam, ilmu yang digunakan bukan ilmu jarh wa ta'dilnya, manhajnya ulama ahlussunnah wal jamaah yang mereka gunakan, suudzonnya filsafat hermeneutika warisan kaum kafirin barat. Bagaimana mungkin hadis nabawi ikhwatil kiram bisa kita terima ditikam perawinya dengan ilmu hermeneutika yang tidak relevan, bahkan saya katakan berbahaya. Mereka pada suatu sisi mengatakan Habib bin Salim punya motif politis membawakan hadis ini, maka dalam kurung mereka framing seakan-akan hadis ini mardu, tertolak, tidak bisa kita percaya. Pada sisi lain mereka menggunakan perkataan atau penafsiran perawi Habib bin Salim untuk memframing khilafah itu selesai di era kekhilafan Umar bin Abdul Aziz. Pada satu sisi mereka mengatakan khilafah alamin hajin nubuwah 30 tahun hanya berhenti pada eranya Al-Hasan bin Ali, maka selesai urusan. Pada satu sisi mereka menikam perawi Habib bin Salim, mereka pun juga mengatakan ini perawi yang sehingga hadis-hadis dhaif. Tapi pada saat yang sama mereka mendapati hal yang mereka anggap menguntungkan, mereka memframing perkataan Habib bin Salim bahwasanya Habib bin Salim mengatakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengharapkan, lihat kalimatnya, katabtu ilai bihadzal hadis azkuru iyahu.
arju antakuna. Nah, perawi Habib bin Salim hanya mengatakan arju. Arju itu kan pengharapan. Orang yang ngerti bahasa Arab itu paham. Perkataan arju antakuna al-amir antakuna amirul mu'minina. Aku berharap bahwasanya engkaulah amirul mu'minin dalam kurung, yakni yang digambarkan di dalam hadis matakunu khilafatan alamin hajun nubuwah. Tapi penafsiran Habib bin Salim ini hanyalah penafsiran salah seorang perawi saja, bukan matan hadisnya, perkataan baginda Rasulullah itu sendiri. Maka dalam hal ini layak kalau misalnya para ulama kemudian menggabungkan dengan hadis-hadis lainnya, dengan hadis 12 orang khalifah dan lain sebagainya, ternyata tidak hanya berhenti kepada eranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz saja. Ini menggambarkan apa? Ini kita yang konsisten dengan manhaj keilmuan ini akan dibuat terperangah dengan asumsi-asumsi orang-orang yang menolak perjuangan penegakan al-khilafah ini. Nah, terlebih begini, nanti saya jelaskan. Nah, intinya ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Lalu bagaimana dengan framing hadis khilafahnya 30 tahun saja? Ini akan saya bahas secara runut, singkat padat. Karena kalau semua kerangka pembahasan keilmuannya saya jelaskan tidak akan cukup waktunya. Silakan baca tulisan-tulisan kami, baik tulisan sebagai sunnahnya baginda Rasulullah. Maka kata beliau, sudah seharusnya kaum muslimin menghidupkan sunnah tersebut. Sunnah ar-royah. Ar-royah berbicara tentang panji kekhilafahan. Artinya berbicara tentang al-khilafah yang sama dengan alif lam ma'rifat. Ini dalam kajian ilmu balaghah. Ini saya hadirkan buku-buku balagonya di sini sebagian saja. Ini kan teori-teori tentang ini kan maklum sebetulnya. Al-khilafah dengan alif lam ma'rifat itu menunjukkan makna spesifik. Bukan artinya ketika baginda Rasul menyebutkan al-khilafatu, karena lisan baginda Nabi SAW adalah lisan fasih dan baligh, beliau bisa menempatkan kalimat di setiap kondisinya sesuai. Al-khilafah di sini dengan alif lam ma'rifat. Apa faedahnya? Jelas atau spesifik. Beliau punya maksud tertentu di balik lafal ini yang maknanya diperjelas dalam hadis lainnya. Bahwasanya kekhilafan tanah umat itu 30 tahun. Nah, para ulama Islam, ulama muktabar rabbaniyun, mereka menafsirkan hadis ini itu tidak sefatalistis orang-orang zaman sekarang yang anti khilafah. Para ulama saya simpulkan mereka menafsirkan al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan itu tidak prematur. Mereka menafsirkan hadis ini disandingkan penafsiran dengan hadis-hadis lainnya. Nah, yang mengherankan dan saya katakan mohon maaf memprihatinkan, ketika saya bantah subhat mereka menggunakan hadis ini dan hadis isna asyara khalifatan, karena para ulama Ahlussunnah menggunakan hadis untuk menafsirkan hadis al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan. Nah, orang yang selama ini framing khilafah hanya 30 tahun justru memprotes, bahkan tanpa tanda kutip saya katakan tanpa rasa malu sebetulnya menunjukkan keawamannya menafsirkan hadis. Karena yang bersangkutan justru mengatakan untuk apa katanya hadis al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan ditafsirkan dengan hadis 12 orang khalifah. Orang ini mempertanyakan sesuatu yang sebetulnya digunakan dalil oleh para ulama. Bahkan saya katakan begini, kalaulah para ulama tidak menggunakan hadis 12 orang khalifah sebagai dalil, kita yang belajar katakanlah manhaj keilmuan di bidang katakanlah menafsirkan hadis baginda Rasulullah, manhaj katakanlah kalimat hadis ini tidak diungkapkan dengan innamal khilafatu fi ummati salah, tidak ada lafal innama, tidak ada lafal lam nafi dan illa istisna dan lain sebagainya, tidak ada. Hadis ini hanya mengandung khabar kekhilafahan alamin haji nubuah era pertama itu masanya 30 tahun dan ternyata memang terbukti. Ini semakin menambah keyakinan kita baginda Rasulullah mengabarkan bisyarah tentang kekhilafan itu ternyata bukti. Lalu kenapa ketika Rasulullah mengatakan samatakunu khilafatan alamin haji nubuah tiba-tiba katakanlah di framing macam-macam, ini berbahaya. Apalagi ketika kita berbicara tentang hadis tentang kekhilafan al-mahdi. Yakhtilafun khalifatin. Nah, dalam hadis ini pun juga yang wafat siapa? Seorang khalifah. Nanti
minggu depan soal akan kita bahas hadis ini khusus ya. Saya akan tunjukkan mana petunjuk bahwasanya seorang al-mahdi itu seorang penguasa yang menguasai kepemimpinan politik yang memalingkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Ya. Mau katakanlah majazul isti'arah atau misalnya mau dikatakan majaz mursal atau majaz akli, ya. Itu kan harus ada korinahnya. Nah, jadi tidak boleh sembarangan pula ya, mengklaim ini majaz kiasan pada makna-makna takwil yang tidak relevan. Ya. Maka kita katakan ini makna hakiki khalif menandakan menjadi dalil adanya khalifah sebelum al-mahdi. Nah, al-mahdi kan seorang khalifah. Makanya dalam hadis selanjutnya la taqumu sa'atu hatta tantali al-ardu zulman wa udwanan. Tsumma yakhruju min ahli baiti au asrati. Para khalifah rasyidun sebelumnya. Nah, ini digambarkan. Jadi para penguasa ini mereka menimpakan, ya, mereka bersikap keras, termasuk di antara mereka berbuat zalim, ya. Ka'annahum ya'udduna fi abwan, seakan-akan mereka menggigit, ya, menggigit mereka. Nah, qala ulama lam yakun fi salafina ba'du sallallahu illa al-khulafa arba'ah wa ayyamul hasan. Nah, perhatikan wajhu dilalati minhu annahu hukmu bi haqqiyatil khilafati anhu fi amri din hadil muddadu nama ba'daha. Jadi yang dimaksud dengan kekhilafan wajh dilala dari hadis ini adalah bihaqiyatil khilafah. Jadi katakanlah sebenar-benarnya kekhilafan yang ideal, alamin haji nubuwati dalam menegakkan urusan agama. Nah, di mana para ulama mereka ini Nah, ketika dikaitkan dengan hadis ini, ifna asyara khalifatan, nah ini juga tadi yang saya katakan, para ulama sendiri mengaitkan dengan hadis 12 orang khalifah, di mana hadis 12 orang khalifah la yunafi li anna alif lam huna lil kamali. Jadi lafal al-khilafatu tadi dari hadis yang pertama saya jelaskan itu menunjukkan kekhilafan yang sempurna, yakni ditafsirkan oleh al-Imam al-Mula al-Qari, yakni kamal adalatihi, yakni kesempurnaan keadilan mereka, di mana mereka menegakkan keadilan dan para khalifah di dalamnya pun juga itu dipilih oleh umat berdasarkan sukarela. Berbeda barangkali dengan kekhilafan Umayyah Abbasiyah yang mengandung paksaan meskipun pada akhirnya kembali kepada baiat umat itu sendiri. Fayakunul muradu huna al-khilafah al-khilafatul kamilatul salatuna sanatan wa yamun hasratul fil khulafal arba'ah. Jadi yang dimaksud dengan kekhilafan yang sempurna ini, yang 30 tahun dari hadis yang pertama tadi, itu terbatas pada khalifah yang 4, ditambahkan dengan Al-Hasan, menggenapkan menjadi 30 tahun. Wal murad, thumma mutlaqul khilafati latifiyah kamal wa ghairihi lima marra anna min jumlatihim. Seperti misalnya Yazid bin Muawiyah. Nah, adapun penyebutan ini tentang al-khilafah, penyebutan lafal al-khilafah ini mencakup baik yang sempurna, fiha kamalun wa ghairuhu, maupun yang tidak sempurna penerapannya, yang tidak manhaj nubuwah. Artinya para ulama secara umum mereka jelas masih mengakui kekhilafahan Umayyah dan juga Abbasiyah di dalam penafsiran mereka. Ini juga banyak penafsiran para ulama. Ini ikhwatil kiram penafsir al-Qadiyah dan sebagainya. Termasuk dalam kitab Ikmalul Mu'lim bi Faidil Muslim. Ini beliau pun juga menggambarkan bahwasanya bahkan termasuk juga hadis 12 orang khalifah itu pun juga tidak lantas membatasi khalifah hanya 12 saja. Kenapa? Annahu qad wala aktsar min hadzal adad. Lalu bagaimana dengan hadis 12 orang khalifah? Nah, jawaban beliau wa hadza i'tirad ghairu lazimin fa innahu lam yaqul la yali illa 12 khalifatan. Nah, perhatikan. Orang yang ngerti balaghah ngerti itu kalimat ini. Jadi yang dimaksud dengan Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab ini, bahwasanya yang hadis 12 orang khalifah pun juga tidak mengandung qasar, pembatasan, di mana kalimatnya bukan la yali illa, bukan la illa, melainkan yakun, akan ada 12 orang khalifah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan di mana baginda Rasul menyebutkan secara khusus 12 orang khalifah ini, tapi bukan berarti menafikan selain 12 orang khalifah bukanlah khalifah itu sendiri. Nah, karena yang disebutkan Rasulullah isna asyara khalifatan. Nah, ini jelas ikhwatil kiram. Ini banyak Kalau kita paham ini kerangka keilmuan dasarnya, memahami seperti ini sangat menarik sebetulnya seperti itu. Termasuk juga Al-Hafidz As-Suyuti Asy-Syafi'i. Nah, beliau sendiri ulamut tafannin dalam kitab Tarikhul Khulafa.
yang kitab tafsirnya sering dikaji ya, di pesantren-pesantren, dan beliau sendiri menegaskan dalam kitab judulnya Tarikhul Khulafa, bukan Tarikhul Muluki. Nah, padahal Al-Hafidz As-Suyuti termasuk ulama pakar usul fikih. Beliau ngerti tentang hakikat syar'iyah khilafah. Beliau pun juga paham tentang ilmu balaghah. Bahkan di antara rujukan kami adalah kitab balaghahnya, kajian balaghahnya Al-Hafidz As-Suyuti. Ya. Nah, Tarikhul Khulafa menegaskan, di dalam pengantar kitabnya Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan, tarjamtu fihil khulafa umara'ul mu'minina al-qa'imina bi amri ummati. Aku menyebutkan biografi di dalamnya para khalifah, umara al-mu'minin, pemimpin orang-orang mukmin yang menegakkan urusan-urusan umat dari semenjak masa Abu Bakar As-Siddiq ila ahdina hadza, sampai dengan masa hidupku. Wafatnya As-Suyuti 911 Hijriah. Beliau melewati dari masa hidupnya yang panjang itu sekitar 5 orang khalifah kekhilafan Abbasiyah, sebelum kemudian tidak lama lahirnya kekhilafan Utsmaniyah. Nah, perhatikan ya. Nah, ini ala tartibi zamanim al-awwal fal awwal. Nah, ini secara tertib ya, dari masa kekhilafahan Khulafa Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah, beliau wafat, maka beliau tidak akan sempat untuk menyebutkan biografi Utsmaniyah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, hadil umur lam azkur ahadan minal Ubaidiyyin. Ini termasuk Fatimiyin ya. Karena dinasti Fatimiyah itu pada prinsip mereka tidak diakui sebagai kekhilafannya secara syar'i, ya, di mana dianggap oleh sebagian ulama, ditegaskan sebagian ulama semisal Al-Qadhi Al-Albani, ini Fatimiyah di Mesir itu kelompok Ismailiyah, ya, Batiniyah Kafirah, Syiah ini As-Safadi. Ini kalau tak ingat ini bahasan bab-bab ini bisa dan sebagainya. Memang tentang ini, tentang Al-Mahdi Al-Muntazar, minggu depan kita bahas. Ya.